Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Oke, alhamdulillah kali ini kita bisa ikut bersama ya. Alhamdulillah. Ya, ini sebagai salah satu apresiasi bagi perusahaan, bagi teman-teman semuanya yang bahasanya apa ya, udah rela nganterin paket, panas-panasan, jalan, ya hitung-hitung bentuk terima kasih perusahaan kepada kalian. Alhamdulillah untuk beberapa bulan yang saya alami di ID Express, yang saya rasa tuh erat sekali silaturahmi, kekeluargaannya, dan yang terpenting solid. Tadi sih seperti keluarga ya, soalnya ada beberapa kali kejadian yang kayak musibah kita rempuk bersama-sama, seperti itulah, seperti keluarga. Menurut saya pribadi ya, semoga ID Express seperti ini selalu menjaga silaturahmi, untuk kedepannya ya lebih berkembang lah, seperti ekspedisi lainnya, cepat, ramah, santun, dan terpercaya untuk customer. Perkenalkan, nama saya Gali Permana Nugraha. Posisi saya di ID Express itu ada Express Kuningan lebih jelasnya, atau lebih tepatnya ada Express Keramat Mulia BD20. Saya sebagai koordinator membawahi 3 fungsi atau 3 bagian yang bertanggung jawab ke saya. Pertama, admin, administrasi, kedua driver, ketiga kurir ya. Jadi di ID Express itu ada 3 fungsi yang saya bawahi, dan saya pun bertanggung jawab kepada SPP dan MO di atasnya. Untuk saat ini memang ID Express itu baru 1 tahun berjalan. Yang saya alamin kesulitannya memang dari pihak iklan ya, atau lebih ke branding, karena branding ID Express itu masih kurang dibanding dengan taruh yang lain lah gitu ya, ekspedisi yang lain gitu kan. Mereka suka pakai yang namanya artis gitu kan, endorse gitu kan. Kalau di kita memang baru mengandalkan yang dinamakan platformnya itu Shopee, dan untuk platform yang lain-lain itu belum masuk gitu. Jadi emang agak berat untuk 1 tahun pertama, tapi mereka mengacukan jempol untuk ID Express karena bisa mengirim ke semua area Indonesia, dan semua area Indonesia termasuk dari Sabang sampai ke Merauke gitu. Jadi semua TA itu udah ada. Jujur saja, saya pun baru 1 tahun pertama yang dibilang memimpin sebuah perusahaan, atau memimpin sebuah anak buah, atau bisa dibilang
pekerja atau karyawannya gitu kan, dalam 3 bagian tersebut, admin, driver, kurir. Jujur saja tiap orang itu berbeda-beda, tiap orang itu punya pikiran masing-masing, tapi memang yang tersulit itu hanya di driver. Untuk admin masuk akal, semuanya punya bagian, semua bisa ngisi kekosongan, semua bisa bantu tugasnya koordinator gitu kan. Tapi untuk driver itu sulit karena mereka lebih mementingkan egonya, karena umurnya juga beda. Untuk kurir tersebut ada 50 lebih ya, untuk kepentingan ada 50 orang terbagi dalam 2 fungsi, yaitu kurir delivery atau kurir pengantaran, yang kedua kurir pick up atau kurir pengambilan paket. Jadi yang tersulit itu memang jujur aja di driver, walaupun hanya 3 tapi sulit mengaturnya. Pertama, saya masuk ke Express itu diajak dan dikesankan oleh orang-orang yang memang pernah kenal sama saya. Mereka menganggap saya keluarga. Jadi saya masuk ke Express itu untuk meneruskan gimana caranya kekeluargaan di kita tuh semakin erat gitu. Dan saya juga nggak menganggap kalian anak buah saya menganggap kalian itu adalah rekan kerja, teman kerja gitu kan. Karena apa? Karena kita saling membutuhkan gitu kan. Oke, saya bisa jadi koordinator. Kalau misalkan nggak ada kurir, saya nggak bisa, pengiriman saya nggak akan beres, pick upan saya nggak akan beres gitu kan. Terus nggak ada admin, kerjaan saya bakal keteter gitu kan. Nggak ada driver, siapa yang mengambil barang di gudang begitu. Jadi jujur saja saya memperlakukan mereka itu sebagai keluarga, bukan sebagai orang lain. Jadi kalau misalkan ada pahit atau apapun itu gitu kan, yang termasuk resiko lah gitu di lapangan, saya selalu ingin membantu, ingin terdepan untuk membantu mereka. Pertama, dalam saya menjadi pemimpin, saya tidak memaksakan, tidak harus memaksakan semuanya itu, semua pekerjaan itu beres. Saya tidak selalu push mereka gitu kan, karena jujur saja jadi koordinator itu berat memang. Harus memihak, di sisi lain harus memihak karyawan, di sisi lain harus memihak yang namanya manajemen atau head office gitu kan, harus ikutin aturan intinya. Tapi saya punya sisi yang memang nggak bisa dirubah gitu kan. Saya punya hati nurani, saya punya sisi kemanusiaan yang memang kalau misalnya nggak bisa diterusin, nggak bisa diberesin, ya udah masih ada hari esok gitu. Memang dari perusahaan harus berdasar itu, tapi saya nggak bisa memaksakan kehendak HO. Saya melihat kondisional lapangan, karena saya dulunya orang lapangan gitu. Orang lapangan itu apa maksudnya? Saya di luar mengirim paket, pernah turun langsung ke lapangan gitu kan. Jadi saya tahu kondisional di lapangan seperti apa. Sedangkan head office dia tahu yang namanya lapangan seperti apa. Dia taunya hasil akhir beres gitu. Menurut saya Express itu adalah keluarga kedua setelah keluarga saya di rumah gitu. Saya sih ingin Express itu mensejahterakan semuanya, termasuk kurir, driver, admin, dan saya sendiri gitu kan. Karena jujur saja saya merasa masih kurang sejahteranya, lalu kejelasan kedepannya juga masih kurang. Maksudnya apa? Karena kurir itu sampai saat ini belum pernah tanda tangan kontrak. Jadi mereka termasuk reguler, tapi rawan untuk diberhentikan karena tidak ada di kontrak atau secara hukumnya tidak ada. Yang hanya tanda tangan itu jujur saja baru admin dan koordinator, driver pun belum gitu. Jadi saya sih minta untuk Express sendiri, mudah-mudahan sih diperjelas yang namanya sistem ke HRD-nya gitu kan. Nah, untuk sistem di lapangan, sistem di komputer gitu kan, itu udah bagus memang gitu kan, udah bagus. Hanya saja tinggal diperbaiki di human research-nya aja, paling kayak gitu. Menurut saya jujur saja, baik lagi ke branding, mau bekerja sama dengan platform atau platform marketplace yang udah besar, termasuk Lazada, Tokopedia, Blibli, terus Bukalapak, terus ada VIP seller yang memang dia jualan hanya di Instagram ataupun di Facebook.
AEDS itu harus berani gitu kan, berani masuk ke sana, lalu jadilah kerjasama di sana, karena kalau misalkan ada Express udah jelas ada Express itu pengiriman paket, ketika paketnya terus menurun mau ngirim apa, lalu kurir atau misalnya karyawan yang lain mau dibayar oleh apa? Saja ada Express itu memang baru, saya udah bilang itu baru, tapi bisa mendobrak pasar. Memang untuk di Shopee tersebut kita merasa dirugikan, semua disamaratakan untuk sistem sekarang Shopee, gitu kan. Tapi di sisi lain ketika orang-orang tahu drop off ke kantor atau mengirim langsung ke lewat counter kantor, gitu kan, nah itu bisa udah jelas nih kita punya ada 3 yang namanya sistem atau promo atau tipe Express yang bisa dipilih. Pertama, standar, udah jelas itu 1 sampai 3 hari. Kedua, itu dihitungnya 1 kilo ke atas. Kedua, ada yang namanya ID Lane. ID Lane itu dihitung dari 500 gram dan dibayar ongkirnya hanya setengah dari harga standar. Ketiga, ada yang namanya ID Cap. ID Cap itu apa? 4 kilo barang tersebut dan hanya dibayar 1 kilo. Memang itu belum cover area semuanya, hanya Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan tanpa Riau dan tanpa Jambi. Lalu Papua juga tidak termasuk. Itu memang mengandalkan yang namanya jalur darat. Ada estimasi yang lebih dan ada SLA atau service level achievementnya ada yang beda gitu. Tapi itu benar-benar membantu orang-orang untuk mengirim paket di atas 4 kilo. Hanya dibayar 1 kilo loh. Terima kasih Pak Galih untuk bincang-bincangnya, semoga sukses selalu. Siap, makasih Pak.